Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baru saja bersama-sama kita mendengarkan Injil Yohanes. Pada saat ini marilah kita bersama-sama saling memberikan masukan dan pendapat dalam sharing. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadi pengantar untuk pendalaman iman. Yang pertama, menurut panjenengan, mengapa Petrus kembali menangkap ikan? Saya Pak Pri. Monggo, Pak Pius. Pertanyaan ini menarik sekali. Menariknya kenapa kok menarik nih? Karena gini, menurut saya di awal-awal panggilan sebagai murid, sebagai rasul, Petrus ini di Injil Markus itu dijanjikan oleh Yesus ketika disuruh mengikuti aku, dijanjikan oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Petrus sudah meninggalkan saudaranya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya, dan meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti Yesus. Mulai dari Yesus mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, dan segala macam memberikan mukjizat segala macam, hingga Yesus wafat, sengsara wafat, dan kemudian bangkit. Dan ini pada perikop Yohanes ini merupakan penampakan Yesus yang ketiga kalinya. Petrus kembali lagi ke kehidupan semula menjadi nelayan. Sungguh yang aneh. Dan pertanyaan ini luar biasa. Kok iso ya? Oh, dijanjikan menjadi penjala manusia, penjala manusia, kok akhirnya kembali lagi ke kehidupan biasa sebagaimana biasanya. Nah, ini menurut saya karena Petrus merasa kecewa, terguncang baik imannya maupun kehidupannya. Apa penyebabnya? Petrus di Injil Markus itu dinyatakan bahwa Petrus mengikuti Yesus, motivasinya adalah Yesus dianggap sebagai Mesias. Mesias penyelamat orang Israel secara politis. Wah, iya. Nah, Bagus, ini Mas. ini menarik ini. Ya, Gelo berarti. Ceritanya gelo gitu ya, Pak. kuciwa. Iya, kuciwa. Nah, kadung tak akeh. Kadung tak akeh. Ya, wah, Kadung tak akeh. Yesus mengadakan mukjizat. Iya benar, ini Mesias yang tak duga. Mesias ini karena Andreas sebagai saudara Petrus ini kan muridnya Yohanes, ya, muridnya Tapi kan- Yohanes. Tapi kan dia sudah melalui melihat Yesus juga Ya, padahal. ini yang tadi itu Nah, ya. sebagai murid Yohanes, Andreas ngomong, aku menemukan Mesias. Nah, ketika Petrus ini mengikuti juga, dia menduga-duga awalnya, oh Mesias seperti ini. Baik. Seperti Terima ini. kasih, Pak Pius. Memang itulah manusiawi. Jadi terguncang Petrus. imannya. Kita pun Kalau saya sederhana Mas Rios. Iya. Lah kalau Petrus tidak menjala ikan, terus yang dimakan apa? Jadi Ya, memang maksud- pekerjaannya Nah, Petrus itu menjala ikan. Berarti kan walaupun dia disuruh menjala manusia, dia tidak menghilangkan pekerjaannya lama. Tetap sebagai penjala ikan menuruti apa untuk makan sehari-hari, dan menjala manusia dalam arti sana itu apa? Apa Mas Kakak? Berbagai macam jawaban bisa diterima itu karena apa, yang sama-sama kita yang namanya mendalami bareng-bareng. iya. Cuma yang jelas ada guncangan. Apa yang dijanjikan itu setelah Yesus mati, Pak kok ini umpama kita kira-kira ya melebihi dari itu. Terima kasih Pak Pius dan Bapak Ibu.
kita masuk yang kedua. Siapa tahu nanti ini kita bisa lebih dikuatkan. Teks baru saja kita bersama-sama dengarkan. Kira-kira kita juga mengalami kegagalan seperti halnya pada Petrus. Kira-kira ayat atau tulisan yang berbunyi apa dari bacaan yang baru saja kita dengar tadi? Saya Pak Pri. Monggo, Bu Agnes. Kalau menurut saya itu dari Injil Yohanes ayat bab 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Terima kasih. Tidak perlu ditambahi dikurangi ayat. Ini ditambah dikurangi, wah repot. Ini ayat yang menyatakan tentang pertanyaan nomor 2. Kita pindah kepada pertanyaan yang ketiga. Setelah sarapan, wah isu-isu gimana sini? Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai berapa kali bertanya itu Bapak Ibu? 3 kali. Mungkin you jengkel kalau kita ditanya satu pertanyaan disampai berkali-kali. Kalau kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana perasaan Petrus ketika ditanya Yesus sampai 3 kali itu? Oh. Karena yang bertanya itu gurunya, orang yang lebih dihormati oleh dia, itu berarti ditanya sekali mungkin dia masih biasa-biasa saja. 2 kali, 3 kali, akhirnya dia juga sedih. Apa Tuhan Yesus itu gak percaya toh kalau jawab aku? Itu karena yang bertanya adalah orang yang selama ini menjadi harapan hidupnya. Tapi kalau misalnya yang bertanya itu adalah orang yang lebih muda atau anaknya, ya marah dia. Oh, takon sampai ping 3. Misalnya. Terima kasih, Pak. Itu. Ada yang bisa menambah mungkin? Itu kalau sekarang, kalau anak-anak sekarang ditanya 3 kali itu mergone ndablek. Biasanya kan gitu ya. Lu bukan kamu. Lah ya, dua-duanya itu, dua-duanya. Ya masuk juga. Karena zaman dulu mungkin ditanya sekali belum mantep 2 kali 3 kali, padahal Petrus sungguh-sungguh sampai ditanya 3 kali. Ya itu Petrus. Saya setuju dengan Pak Ardi ya. Ada perasaan sedih, kecewa, tapi karena itu yang tanya Yesus ya, itu diempat lah saya. Tetap seandainya Yesus tanya 10 kali pun saya yakin Petrus juga akan tetap jawab. Andai kan Mas Kakak yang ditanya tadi Petrus dulu ya coba. Iya itu dia mangkel, tapi saya takutnya Pak Guru yang kita hormati. Nah itu tadi seandainya Petrus tanya 10 kali pun itu akan dijawab walaupun dengan mangkel-mangkel. Saya setuju dengan Pak Guru. Baik. Terima kasih Mas Dudi, Mas Kakak. Pertanyaan diulang-ulang. Memang Yesus itu adalah guru. Keempat, bacaan paling akhir tadi mengatakan ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Menurut Bapak Ibu, mengapa Yesus mengulangi ajakannya itu lagi? Monggo. Saya kira yang menurut saya ini ya Yesus sih repot. Sudah tahu tanya maksudnya gitu loh. Menurut saya kenapa Yesus mengulangi ajakannya itu, nah menurut saya tadi saya itu hanya menyangatkan saja bahwa beliau guru nabi ini, Tuhan kita ini serius mengajaknya. Jadi makanya perlu mengulang dan menekankan bahwa aku ki tenanan, melu aku. Nah, itu menurut saya itu makanya perlu diulang supaya yang diajak itu juga lebih yakin, karena sudah mengalami berbagai peristiwa tadi yang Mas Pius sebutkan tadi, Tuhan mati, Tuhan bangkit, dan Tuhan segala macam kan diikuti, sehingga ketika Yesus menampakkan lagi memang saya pikir itu perlu. Jadi Yesus itu karena
penekanan. Iki tenanan gitu. Menurut saya. Oh, penting gitu ya, Mas. Iya. Yesus meyakinkan. Meyakinkan. Kowe dadi muridku tenan ora? Padahal ya wis dibaptis aja nih. Tapi ya kadang-kadang dibaptis ya sok lali kok. Apalagi zaman dulu ya, mungkin tidak seperti zaman sekarang. Itulah Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudari, kesimpulannya ya penjenengan bisa memahami dan menggali sendiri dengan membaca lagi, tetapi minimal dari sharing teman-teman kita, mudah-mudahan kita semakin dikuatkan iman dan harapan dan kita kepada Tuhan. Amin.